warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Apoteker Dwi Nur Fitriah Karimah, Sarjana Farmasi, asal instansi Puskesmas Puyung, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Saya akan mempraktekkan konseling obat pasien hipertensi dan diabetes mellitus. Terima kasih. Pasien atas nama Bapak Tejo. Iya, Bu. Oh, silakan Pak, silakan duduk Pak. Selamat sore Pak, perkenalkan nama saya Apoteker Dwi Nur Fitriah. Saya ini yang bertugas mengawasi obat-obatan yang dikonsumsi oleh Pak Tejo, ya. Mohon maaf Pak, boleh saya tahu dengan Bapak siapa? Bapak Saiful. Oh, Bapak Saiful. Bapak Saiful hubungan dengan Pak Tejo apa ya Pak? Anaknya, Bu. Oh, anaknya. Berarti udah biasa nemenin Pak Saiful minum obat? Iya. Oh, berarti Pak Saiful ini pendamping minum obatnya Pak Tejo ya di rumah? Iya. Oh, iya. Ya Pak, saya mohon waktu Pak, mungkin sekitar 15 menit. Nanti saya jelaskan mengenai obat-obatan yang diterima oleh Pak Tejo, sehingga nanti Bapak mengerti bagaimana cara pakai obatnya, biar di rumah nanti pengobatannya bisa berjalan dengan optimal, kemudian keluhan yang dialami Pak Tejo nanti berkurang. Iya. Bersedia Pak? Bersedia, Bu. Oh iya, terima kasih Pak ya. Pak Saiful ya? Iya, Pak Saiful. Tadi sebelum kesini sudah bertemu dokter Pak ya? Ampun. Nggih. Terus kata dokter tadi sudah dijelaskan belum Pak nggih mengenai obat-obat yang diterima oleh Pak Saiful? Belum, Bu. Belum. Nanti saya bantu jelaskan Pak nggih. Makanya kemudian untuk cara penggunaan obatnya sampun dijelaskan Pak? Belum, Bu. Oh, harapan setelah minum obat? Harapannya biar cepat sembuh. Oh iya, biar cepat sembuh ya. Iya. Tadi sudah dijelaskan mengenai penyakit atau keluhan dari Pak Tejo? Keluhannya tadi penyakitnya oleh dokter sudah dijelaskan belum Pak? Oh, sampun. Tuh, keluhannya, Bu. Sering pusing, Bu. Terus nyeri di tengkuk. Nyeri tengkuk, pusing. Lemas badannya lemas ya. Terus sering buang air kecil. Buang air kecil. Ada lagi Pak keluhannya? Sudah, itu aja, Bu. Oh, itu aja. Tadi dokter sampein enggak penyakitnya namanya apa begitu? Kayaknya tekanan darah tinggi. Oh, iya, tekanan darah tinggi dan terus ada lagi? Kayaknya juga gula darah tinggi, Pak. Oh, gula darahnya tinggi ya, Pak ya? Iya, Bu. Oke, ini sesuai dengan ini di resep tadi sudah dituliskan ya, diagnosanya hipertensi itu tekanan darah tinggi. Kemudian diabetes mellitus, gula darahnya tinggi, Pak ya. Oke, untuk keluhannya tadi Bapak ada lagi mungkin yang Pak Tejo pernah sampaikan mengenai keluhannya? Nggak ada lagi. Nggak ada lagi, itu saja ya? Itu aja. Oke. Kalau misalnya batuk kering Pak, ada nggak? Oh, Pak Tejo mengalami? Nggak ada. Nggak ada ya? Oke. Batuk kering tidak ada ya? Di rumah ada konsumsi obat-obatan lain Pak selain obat rutin yang diminum? Nggak ada, Bu. Oh, nggak ada ya? Tidak ada nggih. Kalau dari keluarga sendiri itu ada yang mengalami keluhan serupa seperti Pak Tejo enggak Pak? Iya, ada. Dari nenek saya itu sering mengalami gejala-gejala kayak gitu. Oh, neneknya nggih. Baik. Pak, sebelum Bapak kesini tadi saya sudah lihat resep yang diresepkan oleh dokter. Kemudian tadi kan Bapak sudah menyampaikan keluhannya. Bisa lihat mungkin ada hasil lab atau apa yang sempat diperiksa tadi? Ada, Bu. Ini, Bu. Oke, terima kasih Pak. Saya izin catat sebentar Pak ya. Oke, ini Pak saya kembalikan. Oke, Pak, saya jelaskan informasi obatnya ya. Jadi di sini ada 2 obat yang diterima oleh Pak Tejo. Pak Saiful nanti mohon dibantu lihatkan ya di rumah ya. Yang pertama, ini namanya Captopril 25 mg. Ya, ini obat penurun tekanan darahnya tadi Pak. Tadi kan tinggi ya Pak ya tekanan darahnya. Kemudian ini diminum 2 kali sehari, pagi dan malam. Ya, 1 jam sebelum makan. Ini maksudnya 1 jam sebelum makan tuh perutnya kosong Pak. Biasanya Pak Saiful di rumah itu Pak Tejo, mohon maaf ya. Pak Tejo di rumah sarapan jam berapa Pak? Jam 6 Bu. Jam 6, berarti
jam 5. Baik Pak, saya jelaskan obatnya Pak ya. Tadi sebelum Bapak kesini saya panggil, saya sudah melihat resepnya, kemudian saya sudah cocokkan dengan gejala dan hasil lab yang ada, yang Pak Saiful ini ya, yang sudah Pak Saiful lakukan. Kemudian ini obat yang diterima itu sesuai dengan resep ya Pak ya. Iya Bu. Karena sudah di cover semua keluhannya di obat-obat ini Pak ya. Saya mohon waktu saya jelaskan. Yang pertama ini obatnya namanya Captopril. Iya, Captopril 25 mg Pak. Ya. Iya, Ini untuk obat penurun tekanan darahnya tadi. Tekanan darah. Yang diki ya Pak ya. Mohon diingat ya. Ini sudah saya jelaskan, sudah saya tuliskan dalam etiketnya. Tapi saya jelaskan lagi untuk memastikan Bapak ini sudah menerima informasinya, informasi penggunaan obatnya belum, seperti itu ya Pak. Iya Bu. Ya, ini tadi obat apa Pak? Captopril. Ini 25 mg untuk apa Pak yang ini? Untuk obat tekanan, untuk penurun tekanan darah. Betul sekali Pak. Nah, ini nanti diminum 1 jam sebelum makan 2 kali sehari. Ya, 1 tablet pada sebelum sarapan pagi, kemudian 1 tablet malam. Biasanya misalnya Pak Saiful ini Pak Tejo, maaf Pak Tejo ini jam berapa sarapan paginya? Jam 7 Mbak. Jam 7 ya. Berarti nanti minum obatnya jam berapa Pak? Biasanya minum obatnya harusnya jam 7. Jam 6 Mbak. Jam 6 ya, benar sekali Pak. Jadi ini kan 1 jam sebelum makan Pak ya. Berarti nanti diminum jam 6, baru nanti Pak Tejo sarapan seperti biasa di jam 7 ya. Ini jam 7. Kemudian malamnya juga seperti itu Misalnya makan malam jam 8, berarti jam 7 Nike sudah harus minum obat Captopril ini untuk penurun tekanan darahnya. Obat ini diminum seperti itu Pak, karena dia tidak akan berefek kalau dia bertemu sama makanan di dalam lambung. Ya, nanti ini diminumnya 1 jam. 1 jam sebelum makan nih Bu. Alhamdulillah ini Pak ya, obat yang pertama. Kemudian obat yang kedua Pak, ini namanya glibenclamid 5 mg. Ini untuk penurun gula darahnya tadi Pak ya. Ya, ini diminum 1 kali sebelum makan pada pagi hari. Tadi kan biasanya jam 7 tadi Pak ya sarapannya. Jam 7 sarapannya. Berarti nanti jam 7 itu minum obat ini dulu, glibenclamid untuk penurun tekanan darahnya, kemudian baru langsung sarapan. Ya, ini tidak ada waktu yang tidak ada jeda waktu Pak ya, ini langsung diminum. Terus saya jelaskan untuk efek sampingnya dulu Pak ya. Untuk Captopril ini sebenarnya efek sampingnya batuk kering. Tadi sudah saya tanya ya di awal Pak ya, ternyata Bapak Tejo ini nggak ada batuk kering Pak ya, benar Pak? Nggak ada batuk kering. Berarti memang tidak terjadi efek sampingnya pada Pak Saiful. Tapi selama ini saya lihat Pak Tejo, mohon maaf Pak. Ini saya lihat tadi tekanan darahnya bagus ya, terkontrol dengan ini. Berarti memang obat ini tidak ada efek sampingnya, tapi dia berefek untuk penurunan tekanan darah dari Pak Tejo. Itu Pak ya. Nah, kemudian yang ini Pak, untuk glibenclamid ini dia efek sampingnya hipoglikemi atau turunnya gula darah di bawah batas normal gitu Pak. Tapi ini sama ya, efek samping itu jarang terjadi Pak. Efek samping itu bisa saja terjadi atau bisa saja tidak terjadi. Gitu. Nanti Pak mohon dikenali, bantu Bapak Saiful membantu Pak Tejo kenali gejala hipoglikemia seperti apa. Mungkin nanti bisa dilihat kalau sering haus sekali ya, atau dia lemas sampai tremor ya, itu bisa jadi dia hipoglikemi. Pertolongannya mungkin kalau seperti itu Pak ya, nanti dibuatkan air gula Pak Tejonya. Air gula ya Mbak ya. Sama nanti bisa mood permen. Yang mood permen. Ini tadi gimana Pak efek samping yang harus dilihat Pak yang? Iya, tadi ini sering haus, terus tremor. Iya benar Pak, benar sekali ya. Itu mungkin nanti kalau misalnya Bapak Tejo mengalami hal itu, Bapak bisa kembali lagi ke puskesmas kami ya Pak ya. Nah, kemudian di rumah ada kotak obat nggak Pak? Ada Mbak. Nah, kotak obatnya tidak terkena matahari ya harusnya Pak ya. Ampun. Kalau di rumah bagaimana? Di ruang tamu Mbak.
terkena matahari tidak Pak? Sinar matahari tidak? Tidak ada. Tidak ada ya. Nah memang bagusnya seperti itu Pak ya. Kedua obat ini nanti disimpan di kotak obat, tidak perlu disimpan di kulkas ya. Kemudian dipastikan kotak obatnya tidak terkena sinar matahari langsung supaya obatnya tidak terurai atau rusak ya Pak ya. Kemudian nanti mohon ketika minum dua obat ini diminum menggunakan air putih aja, tidak usah minum pakai susu, tidak usah minum pakai kopi, tidak usah minum pakai pisang juga Pak ya. Tadi kan kaptopel nggak bisa ketemu sama pisang Pak ya, sama makanan maksudnya. Oke, seperti itu ya Pak ya. Jangan kopi, jangan teh ya. Kemudian kedua obat ini Pak aman untuk dikonsumsi Pak Saiful, tidak ada interaksi yang terjadi. Kita bantu untuk monitoring gula darahnya sama tekanan darahnya setiap Bapak Saiful Bapak Tejo berkunjung ke puskesmas kami Pak ya. Gitu. Pak mohon maaf Pak Saiful untuk mencocokkan gitu ya, apakah informasi yang saya sudah sampaikan mengenai obatnya sudah Bapak terima dengan baik? Sampun. Ya, boleh bantu saya Pak? Diulangi lagi untuk penggunaan obatnya. Obat tensi ini diminum sebelum 1 jam sebelum makan. Ya benar sekali Pak. Kemudian yang ini? Yang ini sebelum makan tadi. Ya pas sebelum makan ya, baru makan. Ya seperti itu ya Pak ya. Mungkin saya bantu untuk packingkan ini, kemudian saya serahkan ke Bapak untuk obatnya. Terima kasih banyak atas kunjungannya Pak ya. Semoga Pak Tejo cepat sembuh Pak. Iya amin. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.